Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja di rumah? Saya harap kalian masih dalam keadaan walafiat penuh dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran kita bab 3, yaitu tentang taubat. Apa itu taubat? Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya kalian siapkan dulu alat-alat pembelajaran kalian yang biasa digunakan, yaitu pulpen, buku tulis, dan buku digital yang ada di e-learning yang sudah kalian download. Bagi yang belum download, silahkan di-download dulu ya di e-learning. Kan di alat ada 2 mapel, yaitu ilmu kalam dan akhlak tasawuf. Nah, ini ada di dalam buku akhlak tasawuf. Oke, taubat dalam bab ini yang akan kita bahas adalah pengertian taubat, kemudian hakikat taubat, kemudian syarat-syarat taubat agar bisa diterima, kemudian kedudukan taubat dalam agama Islam itu seperti apa. Dan itu nanti juga akan dijelaskan keutamaan dari taubat itu apa saja. Oke, langsung saja pengertian taubat yang pertama ya, Nana. Secara bahasa taubat itu berasal dari bahasa Arab tawabun yang bermakna kembali, atau dia bertaubat, dia kembali. Artinya dia kembali dari dosanya. Jadi asal lewat dosa kemudian ingin balik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, ingin membersihkan dirinya. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Jadi maksudnya hak Allah itu apa? Hak Allah maksudnya ibadah. Ya, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah. Jadi bukan takut pada orang tua, guru, atau Pak Lurah, Presiden, dan seterusnya. Perbedaan antara takut kepada Allah dengan makhluk adalah kalau kita takut kepada makhluk, misalkan orang menyeramkan, orang yang jahat, atau hewan buas, atau makhluk halus, jin, setan, dan seterusnya, itu kita justru akan menjauhinya. Iya kan, kalau kita ketemu hewan buas, ular, harimau, katakanlah di hutan, itu kita akan berusaha menghindarinya, atau rampok, seperti itu kita akan menghindarinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, sebaliknya kita justru akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, taubat menurut para ulama itu bagaimana? Para ulama di sini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mempunyai pandangan mengenai taubat itu seperti apa sih? Menurut Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dengan segera dan tidak boleh ditunda. Jadi kalau melakukan kesalahan seketika itu ya bertobat di situ juga. Jadi tempat yang kita tempat untuk melakukan dosa itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita melakukan dosa. Nah, karena dia akan menjadi saksi kalau kita melakukan dosa, jadi di situ juga kita harus bertobat, yang kelak tempat itu juga akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita juga sudah bertobat. Mungkin seperti itu. Kemudian menurut Imam Nawawi, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian hakikat bertaubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Kemudian melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Jadi taubat itu gak kapok lombok. Jadi ketika kita melakukan dosa, katakanlah apa ya, dosa ngrasani sing enteng-entengan wae iku ngrasani.
ya kita merasa bersalah, kemudian ya dalam hati diyakini bahwa itu salah, kemudian kita minta ampun kepada Allah, dan dalam hati kita yakinkan bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi, meskipun pada suatu saat mungkin kita tidak bisa mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan dosa karena kita termasuk makhluk yang lemah. Tapi setidaknya saat itu juga kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi di kemudian hari. Dan jangan ditunda ya kalau melakukan perbuatan dosa, kemudian kita harus bertaubat. Ya minimal membaca istighfar 1 kali atau dalam sehari usahakan 70 itu lebih baik, atau mau lebih banyak juga lebih baik. Kemudian dalam bertobat itu ada syarat-syaratnya agar tobat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Islam. Jadi tobatnya orang kafir itu tidak akan bisa diterima. Tobat yang pertama dilakukan harus berupa orang Islam, jadi harus mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad serta rasul-rasul yang lain. Kemudian yang kedua, setelah Islam mengakui perbuatan dosanya. Jadi jangan membela diri memakai hujah atau dalil-dalil yang digunakan untuk membenarkan argumentasi atau perbuatannya. Tapi kalau memang dosa ya diakui, dosa aku ya harus bertaubat. Kemudian menyesali dosanya. Ya lek wis mengakui terus di dalam hati disesali bahwa kamu kok dosa ya. Bertobat juga harus ikhlas, tidak ada paksaan dari siapapun, baik itu orang tua, guru, atau pacar dan seterusnya, atau orang yang kita kasihi. Kemudian banyak beristighfar, seperti yang saya katakan tadi, istighfar minimal kalau bisa usahakan sehari 70 kali. Angel Pak, berat Pak. Ya memang angel, tapi harus dilakukan. Kalau awalnya berat, nanti kalau sudah biasa jadi ringan. Langsung bisa jalan. Kemudian berjanji tidak mengulangi. Berjanji sama Allah, berjanji sama diri kita sendiri, kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Kemudian menghiasi atau melakukan perbuatan terpuji. Jadi merasa bersalah, kemudian bersifat ya kita hiasi kehidupan kita dengan perbuatan atau akhlak yang terpuji. Jadi omong karo bapak ibu sing sopan, karo gurune sing sopan, karo koncone juga gampang membuli dan seterusnya. Kemudian begini, ada permasalahan. Apabila dosa yang dilakukan itu adalah berkaitan dengan orang lain, maka harus meminta maaf terlebih dahulu syaratnya. Jadi kalau dosanya misalkan kita gosok, kita nyolong, itu ya kita harus meminta maaf atau meminta kehalalan dari apa yang sudah kita lakukan kepada orang yang kita zalimi. Misalnya kita curi barangnya, kita gosok barangnya. Bagi seorang mukmin, taubat hukumnya adalah wajib, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8 begini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Kurang lebih itulah artinya ayat ini menyuruh kita agar kita tobat secara total, tobat secara semurni-murninya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita mengenai keutamaan bertaubat. Keutamanya yang pertama antara lain adalah taubat adalah menjadi sebab dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita punya kesalahan,
dan kita sudah meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mencintai kita. Kemudian taubat menjadi sebab keberuntungan. Jadi kalau kita sudah tidak punya masalah dengan Allah, insya Allah kita akan selalu dilimpahi rahmat, dilimpahi keberuntungan oleh Allah. Kemudian menjadi sebab diterimanya amal. Kalau kita sudah bersih, sudah tidak ada masalah dengan Allah, tidak melakukan banyak dosa, kita mau beramal atau melakukan ibadah apapun akan mudah diterima oleh Allah. Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu menyukai orang yang bertobat. Ini ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Maksudnya bertaubat kemudian menyucikan diri. Menyucikan diri itu ya dari hadas, baik itu dosa kecil atau besar. Jadi sering wudu lah, orang yang suka menjaga kesuciannya wudu. Kemudian menjaga kesucian akhlak, kesucian hatinya juga. Dan keutamaan lainnya adalah taubat menjadi sebab keberuntungan, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian taubat menjadi sebab diterimanya suatu amal. Oke, mungkin itu saja apa yang kita bahas hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Nanti apabila ada hal-hal yang dirasa perlu kita diskusikan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, baik itu di YouTube ataupun di e-learning ya. Atau kalau kalian masih kurang marem, kurang puas, bisa kalian menemui saya di sekolah, di madrasah pada jam sekolah. Tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.